Komisi 10 sangat serius mengenai P3K ini. Karena memang dalam Undang-Undang ASN kan dikatakan yang dikategorikan ASN itu adalah PNS dan P3K. Ya. Jalan itu terbuka dan kita buka, dan alhamdulillah Pak Jokowi membuka diri dan memerintahkan pada bawahannya, yaitu para menteri-menteri, untuk juga melakukan buka. Yang akhirnya dibuka kan jumlahnya, kuotanya adalah 1 juta, Mas. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat pergerakan guru yang akan pensiun itu kan 316.000 untuk 3 tahun. Ya. Nah, ini kan harus direspon. Nah, itu belum lagi yang dianggap beberapa tempat yang memang dianggap kekurangan guru. Itu yang baru bicara guru yang PNS. Nah, ini kan harus di-cover, Mas. Nah, Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kami Komisi 10 sangat serius menghadapi hal ini. Bahkan nih, sebenarnya izinkanlah saya menyampaikan, ya, karena nih tadi Mas Yanto dari awal kan meminta supaya cepat, jadi kita waktunya tinggal 26 menit lagi, Mas Yanto. Nah, yaitu yang pertama, kita alhamdulillah Pak Jokowi sudah memerintahkan pembantunya, yaitu para menteri, dan Pak Jokowi sudah menandatangani, namanya surpres, surat Presiden kepada DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang ASN, Mas, aparatur sipil negara. Iya, Sudah, alhamdulillah nih. Jadi, nah ini kita kan harus dukung nih Pak Jokowi ini, tapi jangan sampai Pak Jokowinya suangat pisan, tapi di bawah ini jangan sampai nggak semangat pisan. Kan? Campuran itu, Jawa Timur dan Sunda. Nah, oleh karena itu ada keputusan Mas Yanto supaya nanti Bapak Ibu mengetahui, yaitu yang pertama yaitu ketika RDP ya, salah satunya RDP dengan Komite ASN, kemudian Komite Pengurus Pusat Perwakilan Wilayah Forum Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori umur 35 tahun ke atas, namanya disebut GTK-HN K35+. Jadi kita juga perhatikan yang usia yang udah lebih dari 35, Mas Yanto nih. Ya, itu kan nggak bisa masuk skenario PNS itu ya, 35. Nah, itu yang kita minta makanya untuk merevisi undang-undang tadi, Mas, undang-undang ASN itu. Mudah-mudahan dengan desakan kami dari Komisi 10, masukan dari beberapa komponen elemen masyarakat, ya baik itu organisasi profesi guru maupun juga yang lain-lain, ini juga mudah-mudahan pemerintah ketika nanti kita bahas bisa kita mencari solusi lah. Mencari solusi bagaimana yang 35+. Sebenarnya dulu Mas Yanto, sekedar kami sebagai anggota DPR periode yang lalu, 2 periode yang lalu sudah mengategorikan. Jadi kan walaupun ini tidak seksi, tapi ini solusi. Nah, solusinya tuh pertama gini, misalnya yang usia ataupun masa kerjanya nanti diharapkan tidak kurang dari 20 tahun, konsekuensinya logis, tentu harus ada beda dengan yang masih memungkinkan. Karena dulu kan zamannya 20 atau 25 tahun, seingat saya itu kan zamannya masih angkatan Mas Yanto. Ya. Kalau yang 25 tahun kan tidak akan mendapatkan pensiun, Mas Yanto ya. Ya. Seseorang akan mendapatkan pensiun itu adalah apabila minimal dapat pensiun minimal adalah setelah mempunyai masa kerja 25 tahun. Nah, itulah juga menjadi inspirasi kami, terutama kami Ferdiansa, menyampaikan kenapa nggak juga pola itu diadop lagi. Jadi jadi biar guru-guru kita buka mana yang dapat dan tidak dapat. Nah, itu kan juga bagian solusi, Mas Yanto ya. Dan nanti menghitung. Nah, saya lanjut yang tadi, karena tadi pernyataan Mas Yanto tadi, ya kalau misalnya yang 35+ itu aplikasi atau implementasi, misalnya dia umurnya katakanlah 37, ditambah 25, 62, ya itu mungkin jadi nggak dapat, ya, telat kan gitu. Nah, tapi bagaimana mengenai status? Nah, status kita dorong tetap yang sebagai pilihannya, yaitu mengarah kepada PNS. Nah, karena ini kan tuntutan PNS. Nah, tapi kami juga ngasih solusi juga nih Mas Yanto waktu itu. Solusinya apa? Ya mungkin komposisi format pensiunnya tidak pada posisi yang
Misalnya katakan 60%, tapi mungkin jadi 50%. Jadi nanti yang kurang. Jadi ya, ketika, Mas Ferdi, jadi yang sudah lewat usianya itu, posisi pensiunnya tidak harus bekerja minimum tahun tertentu seperti biasanya yang reguler. Iya, di format ya tentu dengan masa kerja yang lebih rendah ya pensiunnya lebih rendah kan gitu Mas. Ini kan bagian solusi walaupun menurut saya memang harus didiskusikan kembali, tapi solusi. Karena kan juga saya sampaikan pada beliau-beliau ini, Pak, Bu, sulit kalau negara harus kita menyampaikan hal itu. Tapi kan kita juga cari solusi dalam konteks kemampuan negara, bagaimana supaya apa? Supaya satu, guru-guru ini yang sudah berjerih payah diaku, kan gitu Mas Yanto ya, harus diaku. Nah diaku, kemudian yang selanjutnya bagaimana mengenai statusnya? Semua kan rata-rata minta ke PNS. Oke, kalau PNS tentu ada punya konsekuensi. Tidak bisa nanti kan juga supaya tidak ada timbul iri dengan status PNS yang tidak berprofesi sebagai guru kan gitu Mas ya. Betul ya. Nah oleh karena itu ini juga bagian yang tidak terpisahkan. Menurut kami juga bukan hanya bisa dari guru, Mas Yanto. Kalau kita mengacu pada tahun 2010 ketika kami juga masuk namanya panja tenaga honorer. Oh ya. Nah itu Mas Yanto, itu yang kami tangani juga bukan guru, ada namanya satu penyuluh pertanian, tenaga penyuluh pertanian. Ya. Kedua tukang, bahasanya enak kan ya, tukang mandiin mayat di rumah sakit. Luar biasa. Ya kan, itu kita urus juga tuh Mas. Ya. Kemudian penjaga rel kereta api. Wah luar biasa. Kemudian penjaga mercusuar. Terus kemudian itu yang jaga pelabuhan apa? Saya lupa namanya istilah pelabuhan itu. Mualim mungkin ya, pokoknya yang kerjanya begadang-begadang jagain supaya apalah nggak tabrakan. Ya, kalau kapal bersandar itu Mas, kapal. Ya kalau bahasa gampang diterima tukang parkir kapal lah. Ya. Nah, supaya nanti bersandar ya. Nah, sampai segitu kami melakukan itu. Nah, ini sebagai informasi betapa seriusnya Mas Yanto dan para pendengar yang budiman, Komisi 10 ataupun kami sebagai anggota DPR dan bersama teman-teman, tentu kami tidak sendiri, tentu karena kan juga kami bersama-sama memikirkan tentang guru, terutama tidak hanya yang statusnya PNS, tapi juga guru yang non PNS. Tapi arahnya Komisi 10 itu akan mencari solusi supaya P3K itu tidak semuanya P3K, walaupun sudah lewat 35 tahun, diarahkan PNS gitu skemanya, Mas? Ya, maka itu kan kita sebenarnya dulu yang telah kami sampaikan, karena tuntutan semua kan pengennya PNS, Mas. PNS, ya. Nah, ini kan juga kekurangan informasi, mungkin pengertian ASN di benak beliau-beliau ini adalah selalu statusnya PNS. Ya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa PNS itu, ASN itu sekarang dibagi menjadi dua, yang statusnya PNS dan yang statusnya P3K kan gitu. Ya, pegawai pemerintah atas dasar perjanjian kontrak kerja gitu kan itu? Iya, antara waktu ya dengan waktu lah pekerjaan. Nah, memang jadi gini namanya sih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh, perjanjian kerja ya, bukan kontrak. Nggak pakai waktu, Mas. Ya. Nah, itu kan mereka khawatir, Mas. Ada yang mengatakan bahwa khawatir kalau di tengah jalan itu kontraknya perjanjian kerjanya dihentikan. Itu gimana menurut undang-undang? Nah, kan gini, Mas. Ada juga kan kekhawatiran bicara tunjangan lah. Tidak bisa kita bicara status dulu. Tunjangannya pun kan di PP Guru diatur. Mungkin Mas Yanto masih ingat lah waktu kita di Undang-Undang Guru dan Dosen juga kan diatur. Nah, tunjangan ini namanya juga tunjangan. Ini di luar status dulu. Tunjangan itu kan bisa ada variabelnya dalam PP Guru. Kan variabelnya apa? Masa lama bekerja, variabelnya apa? Bobot kerja, variabelnya apa? Makanya dulu kan
di dalam sempat juga naik pada masalah nasional, yaitu pemenuhan jam mengajar 24 jam. Mas Yanto pasti ingat dong? Masih. Nah, itu kan bisa saja itu terjadi variabel-variabel itu. Jadi saya juga sampaikan, karena waktu itu kan isunya dari, mohon maaf ini, waktu RDP, Kabalitbang sempat mengutarakan bahwa tunjangan profesi itu diberikan pada yang berprestasi. Saya bilang nanti dulu. Oh, ini tidak sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Tunjangan profesi itu adalah untuk orang yang berprofesi. Profesinya dalam hal ini adalah guru dan dosen. Kalau itu berkurang, ataupun bukan berkurang, ditiadakan ya nggak bisa. Tapi kalau soal plus dan minus bisa saja karena situasi dan kondisi kan gitu. Iya. Karena tadi variabel-variabel tadi. Nah, bahkan saya guyon nih Mas Yanto, nanti habis guru, nanti gurunya hilang, jangan-jangan nanti Mas Yanto nggak dapat tunjangan dosen. Aku mau pensiun. Nah, itu Mas. Itu yang gambaran. Tapi jadi kami sekali lagi sangat serius mengenai hal itu. Bahkan ya ini juga sebagai contoh di salah satu kesimpulan rapat, ya kan, terhadap 34.954 guru THK, maksudnya yang kedua nih, THK 2, yang telah lulus seleksi tahun 2019 menjadi P3K masing-masing kementerian dan lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. Nah, saya bilang, loh, ini kalau soal tadi ya Mas Yanto dan nyangkut tes, loh iya, tapi tes ini juga kita udah ngasih solusi juga. Tes ini jangan dianggap nol. Misalnya tegas saja, passing grade-nya 9. Nah, tapi kalau guru misalnya sudah 20 tahun kerja, dia suruh bertarung sama yang muda, ya kesian kan. Dia sudah punya katakanlah karya-karya, sudah punya dedikasi, loyalitas. Nah, kita juga minta ada pembobotan. Misalnya, saya tegas saja, kalau yang sudah lebih 20 tahun, ya dikasih lah bobotnya 2. Memang harus tetap tes, karena undang-undang yang berlaku masih tes, Mas. Ya. Nah, misalnya bobotnya 2. Jadi kalau yang 20 tahun, dia untuk mencapai nilai 9, dia tinggal nyari nilai 7. Gitu, Mas Yanto. Misalnya yang 15 tahun, dapat tambahan bobot, tambahan diskresi, nilainya 1,5. Jadi untuk dia mencapai nilai 9, dia cari tinggal 7,5. Kan cukup arif usulan kami dari Komisi 10 kepada pemerintah, kan gitu, terutama Kemendikbud. Nah, lagi-lagi nih Mas Yanto, kita mohon juga bersama-sama, ini yang juga nggak bisa ngomong begitu, misalnya, loh, itu kan kami bukan semata-mata tugasnya Kemendikbud, atau dalam ini Mendikbud ya Mas Nadiem. Nah, tapi jangan lupa, saya tidak bosan-bosannya mengutarakan bahwa dalam undang-undang yang masih berlaku namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan di butir 30 pasal 1 butir 30, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, yang nggak bisa lari dari kenyataan dong. Ya memang terkait dengan Kemenpan RB, memang terkait dengan BKN, memang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, memang terkait dengan Kementerian Keuangan. Tapi leading sektornya ataupun penjurunya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam ini pimpinan Mas Nadiem Makarim. Nah, tapi gimana Mas Ferdi? Usulan di Raker dan RDP, Raker itu, saudara-saudara, para pendengar Sianto.id, Raker itu adalah rapat kerja yang terdiri dari menteri dan jajarannya dengan Komisi 10. Kalau RDP itu adalah rapat eselon 1 dengan pendapat 10. Biar tahu Mas Ferdi yang belum tahu. Nah, terima kasih. Jadi biar ini Mas Ferdi, pertanyaan saya, usulan-usulan itu bahwa Komisi 10 mengusulkan supaya masa kerja itu diberi bobot untuk mencapai passing grade. Itu disetujui atau masih dibicarakan atau masih dalam kajian oleh jajaran kementerian? Mesti katanya dikunyah-kunyah. Buta-buta sudah ditelan. Dikunyah-kunyah ya dikaji. Gitu. Nah, ini menarik Mas.
tadi karena tadi juga catatannya ada sampai batas pengusulan formasi P3K setelah diperpanjang sampai 31 Desember. Tadi Mas Adi sudah sampaikan. Terdapat 400 Pemda yang telah secara resmi mengajukan usulan formasi guru dengan jumlah total usulan 489.664. Tapi juga ada selain itu ada 58 Pemda yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah total 64.262. Itu betul. Jadi memang mesti ada kenapa ini terjadi. Berarti kami juga nanya ke Pemda, ya kami tidak mendapatkan informasi yang konkret. Bahkan ketika kami juga datang ke beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Sukabumi, ya dia bilang ini gimana kepastiannya? Karena daerah sebenarnya bukan soal berani apa tidak berani, tapi kepastian artinya gini, tegas. Ada nggak ketegasan? Misalnya, ini asal sebagai contoh saja Mas Yanto. Ya. Tunjangannya misalnya 1 juta, mana berapa beban APBN pusat, berapa beban provinsi, dan berapa beban APBD kota, kabupaten. Diinginkan seperti itu. Oh, jadi bukan, ya Mas? Ada sharing. Ada sharing, karena ini kan sifatnya tunjangan. Dan kami juga sudah mengingatkan bahwa kita kan ada namanya alokasi DAU Mas ya, atau DBH, yang supaya tidak akan membebani APBD kan. Ya, ya. Nah, ini Kemenku menyampaikan, saya bilang ya jangan dengan soal itu juga, tapi juga harus di-exercise per kabupaten kota, karena situasi kabupaten kota tentu berbeda-beda juga PAD dan APBD-nya. Ya. Gitu. Dan jumlah gurunya dan jumlah sekolahnya kan gitu. Sehingga itu dengan kebijakan yang harus juga tidak bisa disamaratakan dari Sabang sampai Merauke. Tentu beda antara pemberlakuan di katakan Gunung Kidul, nggak usah jauh-jauh Gunung Kidul sama Sleman aja harus berbeda. Iya. Ya kan, nggak mungkin sama kan. Itu yang kami juga minta. Nah, oleh karena itu ketika menjawab mengenai Kemendagri juga menyampaikan regulasi untuk mengatasi kekurangan guru tahun 2018 dengan P3K, yaitu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu ada peraturan presiden tahun 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemendagri juga telah berkoordinasi dan mendorong Pemda untuk segera mengusulkan formasi guru. Nah, ini kan juga harus ada bentuk-bentuk koordinasi yang harus mungkin ditingkatkan. Ya, ya, ya. Nah, ini nampaknya juga kita dorong. Nah, belum lagi masalah-masalah lain yang tentang informasi, belum lagi juga validasi dan verifikasi supaya apa? Karena juga pengalaman lalu jangan sampai setiap tahun ini akhirnya naik terus yang honorer kan? Kan harus di cut off Mas. Harus ada batasnya. Kalau enggak nanti naik terus. Akhirnya ya mana yang akan kita selesaikan? Nah, kami juga minta ketegasan dari pemerintah. Lagi-lagi ini jadi tugas dan urusannya dan wewenangnya Kemendikbud. Karena kementerian dan KL lain, kementerian dan lembaga lain juga minta bahwa itu data utamanya Kemendikbud. Jangan dia ngambil dari data lain. Tentu untuk bersama-sama diverifikasi. Tapi data awalnya harus dari Kemendikbud. Kalau yang ada di Kemendikbud, kalau dari Kemenak ya dari Kementerian Agama. Ya, tapi memang kalau kebutuhan kekurangan guru itu nggak segera diselesaikan, Mas Ferdi, itu hampir setiap bulan tenaga honorer itu tambah terus. Karena kan yang pensiun saja setahun 70-an ribu. Dan itu harus di cut off tadi seperti kata Mas Ferdi. Kalau tidak, itu terus saja bertambah dan itu statusnya menjadi semakin tidak jelas. Sehingga saya setuju dengan Mas Ferdi bahwa itu harus ada cut off supaya segera selesai. Tapi mampu nggak kira-kira itu anggarannya? Mas, kalau saya kembali niatnya, niat baik, insya Allah punya solusi. Iya. Nah, tapi kalau dibilang memuaskan, ya mungkin tidak memuaskan.
Gitu. Tapi insya Allah kami punya keyakinan dari DPR RI Komisi 10, walaupun kita tahu beban negara sedang berat, apalagi dalam kondisi pandemi COVID, tapi kalau niatnya baik dan terinformasikan, sekali lagi Mas Yanto, teman-teman ataupun beliau-beliau yang tenaga honorer, walaupun sebenarnya bukan tenaga honorer saja, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, itu intinya kan minta kepastian saja. Ya, betul. Nggak bicara nilainya dulu, kepastian. Aku ini diangkat nggak sih? Aku ini statusnya apa sih? Kan gitu. Kan gitu. Itu. Walaupun Mas Nadiem mengatakan nanti yang tes akan dilakukan pendampingan, akan dibuat bimbel, diberi kesempatan tes 3 kali. Nah itu kan hanya sebuah treatment, bukan sebuah solusi. Beda solusi sama treatment. Ya, betul. Ini yang juga harus diketahui. Jadi saya juga mencoba mengkritisi secara objektif kepada Mas Nadiem Makarim. Coba dilihat ini itu kalau yang Mas sampaikan itu hanya solusi bagaimana si guru ini bisa lolos dari tes P3K. Tapi solusinya harus ada. Solusinya itu bukan solusi, itu treatment, cara untuk dia supaya terkurangi. Tapi solusi yang terbaik adalah tadi diantaranya. Ya kan memberi dulu beban ataupun katakan tadi diskresi lah kalau mungkin bahasa. Yang 20 tahun kasih 2 poin, yang 15 tahun kasih 1,5 poin, yang 10 tahun kasih 1 poin, yang kurang dari 10 tahun kasih 0,5 poin. Jadi kan nggak mungkin dan tidak arif dan bijaksana kalau misalnya, maaf nih kalau guyonnya nih, Mas Yanto seumur Mas Yanto suruh lawan ngitung sama anak milenial, ya kalah Mas Yanto kan. Kalah cepet kita Mas ya nggak? Ya, betul. Ya kan udah mulai, kalau bahasa anak mudanya kita dan Mas Yanto, baru-baru Mas Yanto saya pun yang sedikit lebih muda dari Mas Yanto, pasti kita ada unsur lambreta Mas ya, lambat. Ya, umur itu nggak bisa ditipu Mas. Jadi nggak bisa ditipu. Yang guru yang umurnya sudah 49, 59 itu kalau tidak dikasih penghargaan masa kerjanya memang mereka cemas Mas itu. Jadi harusnya ada istilah RPL, rekognisi pengalaman lampau, pengalaman lalu saya kira ya. Ya itu penting itu. Saya kira usulan Komisi 10 ini sangat realistik. Mudah-mudahan ngunyah-ngunyahnya itu sudah selesai Mas saat sekarang. Tinggal hasilnya. Itu nggak ditagih Mas. Itu. Apanya Mas dibagi? Nggak ditagih. Apakah usulan nanti kan. Oh ya, ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat brilian karena nih yang nanya mantan dirjen, jadi nanyanya ini jadi saya promosi ujian Profesor Dok. Ini apa ujian guru besar ini Mas. Pertanyaannya itu saya jawab langsung, insya Allah saya mohon doa restu dan dukungan seluruh Bapak dan Ibu, masyarakat, termasuk Mas Yanto. Kita akan melakukan 8 kali rapat. 8 kali rapat pada posisi tanggal 8 Maret sampai tanggal insya Allah sampai tanggal 8 April. 8 April kita akan melakukan rapat. Nah, rapat itu sama yang tadi disampaikan Mas Yanto dalam bentuk raker dengan Mendikbud beserta jajarannya dalam rapat dengar pendapat. Dengar pendapat tidak hanya dengan Mendikbud, jajaran Mendikbud, rapat dengar pendapat kepala eselon 1. Itu juga kita undang misalnya diantaranya kembali lagi mengundang mengenai Kemenak RI, kemudian mengundang Kemendagri, kemudian mengundang Kemenkyu, Kementerian Keuangan, mengundang Bappenas, mengundang BPKP, mengundang BPK. Luar biasa. Nah, dan ini niatnya temanya malah seru nih temanya Mas Yanto. Temanya itu yaitu mengarah pada pengangkatan GTK honorer menjadi PNS, menjadi ASN, maaf, menjadi ASN. Jadi
itu sudah diagendakan Komisi 10 supaya ada solusi mengusulkan bahwa P3K itu mengarah ke PNS, gitu kan? Atau honorer semua PNS? Ada dua hal, kami nggak bisa menyatakan semua harus bentuk PNS ya Mas. Ya. Tidak akan mungkin, tentu kan juga kita harus kan gini supaya tahu kan kalau nanti kalau konteksnya mainstreamnya PNS kan ujung-ujungnya orang adalah ngarannya diantara pensiun Mas. Iya ya memang. Kita kan juga harus ngitung secara aktuaria Mas. Nah ini yang juga banyak orang nggak tahu kan. Ya. Nah, kalau mau jujur nih Mas Yanto, ini cuma sebenarnya nggak populer kalau saya sampaikan. Ya. Mas Yanto pensiun itu terus dapat uang pensiun sebenarnya itu masih ada beberapa beban negara. Oh, okay. Ya. Nah, karena apa? Ketika Mas Yanto belum pensiun mengiur itu harusnya agak lebih besar. Oh. Nah, jadi singkat kata gini sebelum nanti kita akhiri juga bahwa misalnya Mas Yanto dapat pensiun asal ngomong ya, ngomong misalnya 5 juta. Ya. Dari iuran Mas Yanto itu sebenarnya baru terkumpul untuk bisa membiayai Mas Yanto tiap bulan 5 juta itu cuma 3,5 juta. Oh, iya. Akhirnya yang 1,5 juta itu menjadi beban APBN setiap tahun. Setiap tahun. Oh iya. Itu makanya dulu ada wacana kan. Ya. Kalau gitu pensiun dikasih uang pesangon aja, misalnya 2 miliar. Gitu. Nah, ya. Tapi ini yang juga harusnya kita hitung ulang, terutama di Kementerian Keuangan soal aktuaria. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana? Konsekuensi logisnya saya bilang sih kalau mau, tapi kan kembali lagi keterbukaan aja Mas Yanto ya. Kalau rakyat diberikan informasi yang transparan tapi akuntabel juga bisa nerima kok Mas Yanto. Atau bahkan iurannya dinaikkan. Nah, iurannya dinaikkan. Saya kira itu kan solusi. Daripada meng-hire guru tanpa pensiun itu sudah memberi stigma bahwa kok makomnya derajatnya beda gitu loh Mas. Ya, iya. Ya itu yang saya bilang format-format tadi kan misalnya yang masa kerja kurang dari 25 tahun mungkin 50% kan gitu Mas ya. Yang kurang dari 20 tahun misalnya 45%, yang kurang dari 15 tahun 40%. Terus saja menurun sesuai dengan sisa jumlah masa kerja kan. Ya, dan itu lebih baik begitu dari tidak memberi sama sekali. Kan itu namanya gotong royong Mas itu. Gotong royong antara guru dan pemerintah. Tapi saya sangat mengapresiasi keinginan Komisi 10 Mas Ferdi dan teman-teman untuk memperjuangkan supaya ada RPL, ada masa kerja guru honorer itu luar biasa itu. Mas Yanto, satu lagi jadi izin tadi jadi dari 8 kali rapat itu ada tiga klasifikasi rapat. Ya. Yang pertama rapat rapat kerja dengan menteri, rapat dengan pendapat yaitu baik dari Kemendikbud dan juga kementerian lain, dan kita juga ngundang ahli hukum Mas, RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan ahli yang bidangnya. Ya. Jadi tidak artinya kami juga ingin mendengar juga bahasa-bahasa dari ahli-ahli yang di bidangnya kan gitu, supaya kita ngambil keputusan itu kan ada orang ngerti yang di antaranya juga ya adalah mengenai yang tadi mengenai keuangan yang kemudian menjadi aktuaria, kemudian juga macam-macam dan mengenai aspek hukumnya gitu. Jadi itu buat gambaran. Ini sebagai contoh aja kita ngundang misalnya ahli hukum pakar tata negara. Oh, ya. Kemudian ahli pakar pemerintahan. Kemudian pakar administrasi negara. Hebat kan Komisi 10 Mas? Ya, komplit itu. Backupnya atau paling tidak solusinya. Backupnya. Ya oke lah. Referensi Mas, referensi. Maksudnya kita nanti ngambil keputusan juga jangan kayak tiba akal, tapi ada dasarnya. Setelah mendengarkan ahli-ahli, setelah mendengarkan aspirasi, dan setelah mendengarkan situasi dan kondisi saat ini kan. Ya, setelah itu ngunyah-ngunyah bareng, ya.
Nyucahmu ya, Pak. Ya oke. Menarik ini. Halo, Mas Ferdi. Ya, saya kira informasinya untuk episode pertama ini sudah diakhiri, Mas Ferdi. Nanti minggu depan kita akan diskusikan lagi mengenai P3K ini dari aspek yang lain. Saya kira saya mengucapkan terima kasih Mas Ferdi atas kebersamaannya. Apakah Mas Ferdi punya puisi untuk sama-sama Mas Yanto? Akan bikin puisi tidak, Mas Ferdi? Puisinya ada sebentar. Ini sambil menunggu puisi 15 detik karena ini yang menarik intinya gini aja deh Mas. Nanti yang kaitan dengan tadi episode, tapi paling nggak nanti kami juga menyampaikan hasil-hasil. Kan juga tidak semua masyarakat terinformasikan hasil-hasil keputusan DPR nanti, biar nanti jangan sampai DPR ini nggak kerja kan gitu. Ya, jadi juga forum supaya apa? Supaya nanti tahu. Ya, oke. Oke, saya tutup dengan pantun Mas ya. Ya, oke, please. Ya. Gali parit dengan pahat, tempat air hujan berlalu. Untukmu guru yang terhormat, semoga engkau sejahtera selalu. Amin. Wah. Satu lagi Mas, satu lagi. Luar biasa. Supaya karena para rektor pabrik guru ini biar dengerin juga. Maksud saya LPTK. LPTK kan dulu kan kita pelesetin pabrik guru kan gitu. Ya pabrik guru ya memang nggak apa-apa. Ya ini sekali-sekali pakai nama dapil ya Mas ya. Ya boleh. Di Garut banyak pariwisata. Promosi Mas. Ya. Di Garut banyak pariwisata. Perginya bersama keluarga. Mari sejahterakan guru Indonesia dengan terus tingkatkan kompetensinya. Wah. Atur nuhun. Mudah-mudahan menjadi doa dan dikabulkan Allah Mas Ferdi puisinya. Ya oke lah. Amin. Terima kasih ya Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yanto. Sehat selalu dan selalu semangat untuk kepentingan tenaga pendidik dan pendidik di Indonesia, utamanya guru dan dosen. Amin.